Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrian Lutfi Fadilah dengan NIM akhir 04 dari RL23 akan menjelaskan video dari rangkaian arus bolak-balik. Jadi, rangkaian arus bolak-balik atau alternating current merupakan suatu arus dan tegangan listrik yang besarnya merubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik biasanya dimanfaatkan untuk peralatan elektronik. Sumber arus bolak-balik prinsip kerjanya yaitu terjadi putaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Berikut adalah jenis-jenis rangkaian dalam rangkaian AC adalah rangkaian resistor, rangkaian induktor, dan rangkaian kapasitor. Yang pertama, rangkaian resistor. Sebuah resistor akan dialiri arus listrik bolak-balik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Rangkaian resistor dalam arus bolak-balik digunakan untuk menurunkan potensial listrik dalam rangkaian atau sebagai pembatas arus listrik yang masuk sehingga dan tegangan dalam rangkaian resistor mempunyai fase yang sama saat terhubung dalam sumber tegangan bolak-balik. Nah, ini adalah contoh dari bentuk resistor. Bentuknya seperti gelombang itu. Nah, selanjutnya adalah rangkaian induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi dari induktor atau dapat dirumuskan sebagai XL sama dengan omega L. Nah, induktor kan sebuah lilitan, maka digambarkan dalam rangkaian itu dia seperti lilitan itu. Nah, selanjutnya adalah rangkaian kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus dapat dirumuskan sebagai XC sama dengan 1 per omega C. Nah, untuk bentuk dari rangkaian kapasitor ini bentuknya adalah garis 2. Ketika rangkaian L, dan C digabungkan, maka akan menjadi sebuah hambatan yang disebut dengan impedansi. Rangkaian seri RLC pada arus bolak-balik terdiri dari resistor R, induktor itu L, dan kapasitor itu LC yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC dan disusul secara seri. Hambatan dihasilkan oleh resistor disebut resistansi, hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut reaktansi induktif atau XL, dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif atau XC. Nah, ketiga besar hambatan tersebut ketika digabungkan dalam disebut impedansi atau Z atau hambatan total. Nah, ketika hambatan tersebut R, XL, dan XC mengalir arus I yang sama sehingga diagram fasor arus terletak pada T sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk dari diagram fasor resistor. Dia berbanding lurus dengan arus dan tegangannya. Nah, pada reaktansi induktif atau XL dia menjauhi arus sejauh 90 derajat. Jadi dia menjauhi gitu. Kalau induktor itu. Kalau induktif mendahului arus jauh 90 derajat. Dan tegangan Vc pada reaktansi kapasitif XC tertinggal arusnya. Kebalikan dari induktif. Nah, kalau XC ini dia arusnya tertinggal sejauh 90 derajat. Nah, ini adalah diagram fasornya. Oke, dilanjut dengan membuat rangkaiannya. Ini adalah rangkaian percobaan pertama
kedua, dan ketiga. Nah, kita running aja di semua percobaan ini. Nah, ini adalah arus yang mengalir di rangkaian pertama. Arusnya itu sebesar 4,23 mA. Dan di rangkaian kedua ini arus yang terukur adalah 1,21 ampere, dan yang rangkaian ketiga ini arus yang terukur juga 1,23 sama. Lanjut ke rangkaian keempat. Nah, pada rangkaian keempat ini adalah rangkaian yang untuk mengetahui nilai impedansi. Jadi rangkaian impedansi. Jadi di seri itu antara R resistor, L induktor, dan C kapasitor. Jadi dia digabungkan jadi satu rangkaian, maka akan membentuk impedansi. Nah, ini rangkaian sudah saya buat, dan ini untuk mengukur tegangan pada ini, dan ini juga untuk mengukur tegangan kapasitor ya. Oke, langsung aja kita run. Nah, di sini tegangan semuanya mendapatkan 4,20, dan arusnya itu sebesar 1,19. Nah, untuk nilai di tegangan di R-nya itu sekitar 1,10, dan untuk di induktor itu sebesar 1,02. Di kapasitor itu 3,95. Nah, kita pause dulu, lanjutnya ke rangkaian selanjutnya. Ya, rangkaian selanjutnya ini arusnya 4,16. Terus ini adalah bentuk grafik yang dihasilkan jika semuanya sudah diketahui nilainya. Kemudian catat dalam belangko percobaan. Berikut adalah penulisan pada belangko. Ya, sudah. Segitu dulu percobaan pada unit 4 ini tentang rangkaian arus bolak-balik. Kurang lebihnya